mau ngomongin soal sekolah lagi, gitu kan. Aku selalu bilang, teman-teman kalau mau sekolah lagi, mending mikir dulu deh. Mikir dulu, duduk dulu, anteng, mikir, beneran nggak sih aku mau sekolah lagi gitu. Jangan kemudian tiba-tiba lulus S1, nggak punya rencana apapun, mending aku sekolah lagi gitu. Karena untuk sekolah lanjut, baik itu ke jenjang S2 ataupun jenjang S3, itu bukan suatu prestasi menurut saya. Bagi orang lain mungkin itu adalah prestasi, tapi it's a new journey for you gitu kan. It's another painful journey buat orang gitu. Bahwa sekolah lagi itu nggak sekedar cuma keluar negeri, tapi banyak banget yang harus dilalui, banyak banget tantangannya. Dan sebelum menuju ke sana banyak banget yang harus teman-teman capai dulu gitu. Terus, nah ini salah satunya, salah dua deh. Karena saya coba memetakan, bener nggak sih bahwa kalau kamu tuh bener butuh S2 apa enggak gitu. Karena tidak semua profesi itu butuh untuk sekolah S2 ataupun sampai dengan S3. Kalau teman-teman mau jadi akademisi itu apa? Guru, dosen, peneliti. Itu maksudnya akademisi. Yes, you will need another milestone to get your degree into master degree or PhD degree. But if you are not going to go to another academic, professional academic, mungkin nggak akan butuh. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jadi akademisi, lulus S1, kalau aku bilang, jangan langsung sekolah dulu, gitu. Magang dulu deh, atau kerja dulu, magang dulu, 1 tahun, 2 tahun. Kenapa sarannya magang dulu atau kerja dulu? Karena apa yang kamu dapatkan teori di S1, itu bisa completely different dengan apa yang kamu temukan di lapangan, gitu. Karena di S1, kamu nanti dapatnya teori banget gitu. Sementara di lapangan itu, belum tentu teori yang kamu dapat S1 bisa fully semuanya diaplikasikan ke lapangan gitu. Dan dengan teman-teman magang, kamu nanti akan dapat another point of view gitu. Akan dapat sudut pandang yang lain, akan dapat pengalaman baru, jadi mungkin nanti dapat insight baru lagi. Apakah memang betul, misalnya kamu lulusan S1 fisika, bener nggak gue butuh S2-nya fisika murni? Bisa jadi kamu nanti butuhnya S2 fisika terapan. Atau kalau kamu engineering, bener nggak sih aku butuh engineering murni? Jangan-jangan gue butuhnya medical engineering gitu. Medical engineering itu kalau teman-teman bikin tangan untuk yang habis diamputasi, kaki, ataupun beberapa alat medis yang lainnya yang bisa di engineering. Nah, setelah kamu magang, boleh kalau mungkin dipikir, kayaknya aku butuh ilmu baru nih buat upgrading. Silakan ngambil S2. Kemudian teman-teman harus tahu juga bahwa yang namanya S2 itu ada macam-macam. Nggak kemudian kayak S1 semua, enggak. Terutama yang di luar negeri, S2 itu ada 3 macam. 1, by riset. By riset itu teman-teman nyemplung, maksudnya sekolah itu langsung riset, nggak ada kelas sama sekali. Yang biasanya punya S2 by riset itu di UK dan di beberapa negara Eropa, tapi tidak banyak. Kemudian yang by thought itu yang by course atau by thought itu ya teman-teman ngambil kelas kayak S1 sekarang dan nggak ada penulisan tesis sama sekali. Kemudian yang jenis ketiga adalah combine. Combine itu ya berarti ada kelasnya, teman-teman ada masuk kelas, by thought, ada course-nya, kemudian nanti di akhir di semester 3 atau 4 kamu baru mulai nulis tesisnya. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai S2, mau ngambil S3, tolong dipertimbangkan bahwa kalau kamu mengambil PhD, maka di S2 itu kamu harus punya rekam jejak akademik untuk menulis, academically writing. Kamu sudah harus ada tulisan yang publish gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil S2-nya by thought, fully by thought atau course, maka ketika kamu mau ngambil S3, biasanya supervisornya atau universitasnya akan menanyakan kemarin nulis tesis apa enggak, kemudian sudah adakah tulisan yang dipublish atau belum. Kalau belum ada, maka biasanya nggak akan bisa masuk ke S3, langsung masuk ke S3. Tapi akan ada probation sepanjang setahun, ngambilnya magister lagi, magister setahun, baru kemudian lulus magister setahun, baru bisa leading to PhD.
Izin Bu, suaranya. Oh, tadi siapa yang nge-mute? Oke, tak lanjut ya. Lanjut lagi Mbak. Yang kedua adalah profesional. Hampir sama sih, cuma di situ aku pengen menegaskan bahwa untuk jalur profesional S2-nya itu biasanya terapan semua, ngambilnya bukan murni. Di situ magister profesi psikologi, magister profesi nurse, kemudian ada LLM itu untuk law, kemudian ada MBA, kemudian ada dokter spesialis. Contoh untuk yang S2 profesional. Dan tidak semua profesi butuh sampai lanjut PhD. Ini soal apa ya? Sampai pada titik mana kamu memutuskan kemudian kamu mau lanjut ke PhD? Sampai pada titik ketika kamu sudah sampai mentok profesimu dan kamu pikir bahwa aku sudah sangat pro dan aku harus membagikan ilmuku ke orang lain. Di titik itulah kamu kemudian baru mulai boleh berpikir untuk ngambil ke PhD atau ke S3. Boleh lanjut.